Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 3 Februari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Yang pertama, ini bagian pertama ya, saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai dulu dengan yang pertama adalah Arto ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk Arto di sini ya, dia sudah mulai rebound lagi naik ke atas 16.875 ya. Jadi sebelumnya untuk Arto sudah saya bahas mulai dari 16.000 ya, itu spekulasi buy on weakness ya. Jadi naik ke atas 16.875 boleh tambah lagi atau average up ya. Yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh ya, masih oke ya. Jadi di atas 16.875 masih cukup bagus. Pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya bagi yang sudah punya di 16.875 dan kalau di bawahnya sih di 16.000 ya. Memang agak jauh karena fluktuasinya dia lumayan jauh ya, karena sebelumnya dia sempat naik kemudian dia koreksi ini sampai 16.000 ya. Jadi selama di atas 16.000 dia masih ada potensial ya, walaupun resiko ya, testing area 16.000 memang resiko ya, tapi selama dia bertahan ditutup di atas 16.000 untuk Arto ini masih ada potensialnya ya. Jadi stop lossnya di 16.000 aja. Kalau turun di bawahnya 16.000 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 17.800 jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 17.800 boleh buy atau tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya masih tetap sama di 19.050 dan 19.500. Jadi Arto sudah saya bahas ya. Selamat bagi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya. Sudah profitnya lumayan ya, dari 16.000 ke atas sekarang sudah 17.150 lebih ya. Tadi sempat high-nya di 17.300 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya, ini masih bisa naik lagi, masih ada kemungkinan ya. Jadi jangan buru-buru jual, yang penting sudah pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau belinya di atas ya berarti pasang stop loss ya, seperti itu ya. Kalau belinya di bawah ya berarti istilahnya trailing stop ya. Kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBCA. BBCA memang sebelumnya dia sideways di bawah ya, tapi dia sudah berhasil breakout, bahkan sempat higher high ya. Di sini high-nya di 7950 ya. Kemudian dia koreksi. Sebenarnya untuk posisi sekarang ini dia masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau yang belum punya, naik ke atas 7875 tambah lagi, naik ke atas 7950 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, target price-nya di 8250. Bagi yang nggak berani beli sekarang, mau buy on weakness ya, silakan tunggu di 7450 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 7450, kalau berhasil naik ke atas 7450 buy ya, seperti itu ya. Atau tunggu di 7600 lah, itu paling dekat ya. Kalau misalnya nggak dikasih 7450 ya, buy-nya di 7600 ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif, yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Memang dia kecenderungannya masih sideways, tapi sideways-nya dia ini sudah mulai naik ke atas ya, daripada sebelumnya sideways-nya di bawah ya, sekitar 7175 sampai 7350 itu support sebelumnya ya. Jadi dia sudah mulai naik ke atas. Untuk BBCA lumayan bagus ya, seperti itu ya. Masih ada harapan, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA. MDKA sudah saya sebutkan, tunggu buy on weakness di area 3500. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya, nggak sampai nyentuh ya, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3770 silakan buy ya. Jadi ini sebenarnya untuk MDKA sudah saya informasikan ya, naik ke atas 3770 silakan buy. Kemudian buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3900 tambah lagi, target price-nya sekitar 4000 dan 4140 itu untuk MDKA. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4140 silakan tambah lagi atau average up istilahnya ya. Target berikutnya di 4400. Jadi memang sebelumnya dia itu sideways, berhasil breakout lagi, koreksi, cenderung sideways kemudian koreksi ya. Nah kali ini dia akan berusaha untuk rebound lagi, breakout lagi ke atas 4000 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 4000, kemungkinan besar dia akan mencoba untuk breakout ke atas 4140 ya, dengan target berikutnya di 4400. Jadi untuk MDKA ini potensialnya masih cukup bagus ya. Kalau mau buyback silahkan, buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk CARE. CARE sudah saya bahas ya. Kemarin sudah saya sempatkan untuk bikin analisa saham mingguan untuk CARE ya. Jadi yang belum subscribe ya, silakan subscribe ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau ada video baru, Anda bisa langsung nonton ya. Jadi nggak ketinggalan. Ini sudah pernah saya bahas ya kemarin yang terakhir ya. Jadi kalau pagi-pagi dia naik ke atas 540 boleh buy. Target price berikutnya sekitar 600 ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi atau average up sudah saya sebutkan setiap kelipatan Rp20 ya. Jadi ini kan 540 ya. Berikutnya lagi 560 ke atas tambah lagi, atau yang mau buy hasil layar 560 ke atas buy lagi, kemudian 580 tambah lagi ya. Target price-nya di 600. Kalau breakout ke atas 600, target berikutnya dia masih memungkinkan sekitar area 650 ya. Itu untuk CARE ya. Jadi sejauh ini dia masih
cukup bagus ya, dia breakout dari 540 ya. Sudah saya bahas juga di analisa saham kemarin ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya untuk EMTK. EMTK garisnya sudah pernah saya gambarkan. Jadi di sini kalau kita lihat ya, sebelumnya dia testing area 1725. Nah, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1865, kalau yang mau spekulasi buy on weakness silakan ya. Naik ke atas 1975 tambah lagi. Memang target price-nya di 2100 belum tercapai ya, tapi sejauh ini masih cukup bagus. Yang sudah buy pasang aja trading stopnya di garis yang sudah saya berikan 1975 dan maksimum di 1865. Selama dia bertahan di atas 1865 ya, ini kemungkinannya masih bisa naik lagi sampai 2470 ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat ya, koreksi dari atas kemudian naik, kalau dia sudah naik ke atas 1865 ini garisnya ya, dia relatif aman ya. Jadi memang di sini ada resistance sebelumnya ya. Maksudnya ini sebelumnya kan dia di area 2030 high-nya, kemudian dia gagal. Nah ini kalau dia gagal apakah bakalan balik lagi? Kalau dia gagal memang bakalan balik lagi, kemungkinan tes lagi area 1725. Tapi selama di atas 1865 ya, 1865 selama di atasnya itu masih cukup bagus ya. Karena kalau kita lihat di sini ya garisnya ya, kalau dia sudah berhasil bertahan di atas 1865, dia bisa breakout lagi ke atas 2100. Dengan targetnya sekitar 2400 sampai dengan 2550 di sini ya high-nya. Jadi kemungkinan rebound-nya masih bagus di sini ya. Peluangnya masih cukup bagus, volumenya juga naik ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar untuk EMTK. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Antam. Antam sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi memang untuk Antam ini kalau mau amannya belinya harus tunggu di atas 2020 ya. Sudah saya sebutkan. Jadi yang belum buy ya santai aja. Kemudian yang mau spekulasi buy lebih awal, saya sudah pernah sebutkan juga di video Antam sebelumnya ya. 1840 ke atas boleh lah spekulasi buy on weakness ya. Naik ke atas 1900 tambah lagi. Kemudian kalau breakout ke atas 2020 tambah lagi. Itu untuk Antam ya. Jadi kalau sekarang memang selama berada di bawah 2020, sebenarnya trennya itu masih cenderung resiko karena dia trennya masih cenderung downtrend ya di sini ya. Memang di sini sempat rebound tapi dia koreksi kembali, dia belum berhasil naik ke atas 2020. Selama di bawah 2020 menurut saya sih masih resiko. Kalaupun Anda mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Stop loss-nya pasang aja di 1720 atau 1705. Ini swing low-nya di sini ya. Tanggal 19 Januari dia ada swing low di sini 1705. Itu kurang lebih cukup ya untuk Antam. Berikutnya untuk MLPL. Jadi MLPL sudah pernah saya bahas juga. Ini Fibonacci retracement sudah saya gambarkan. Ini saya sudah sebutkan. Kalau dia masih di bawahnya 266 ya, atau di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, di bawahnya 275 itu dia masih resiko. Ya kan? Karena semua saham kalau kita tarik dari jalur downtrendnya dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, dia masih resiko turun lagi ke bawah ya. Walaupun dia rebound di sini, kalau kita perhatikan ya patternnya sebelumnya ya, naik tinggi satu hari kemudian koreksi dia breakout lagi. Jadi posisi sekarang pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di high-nya di sini ya, di 236 ya. Itu trailing stopnya pasang di sana, maksimum di 212. Itu stop lossnya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih lebih baik tunggu aja naik ke atas 775 ya, lebih baik ya, atau 266 di sini ya. Naik ke atas 266 baru sampai begitu ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau naik lagi ke atasnya 306 ya di sini ya. Naik ke atas 306 tambah lagi target berikutnya di 350-an. Kalau dia berhasil naik ke atas 350 ya bisa naik sampai 390 tanpa 30 ya. Begitu ya. Silakan cek beritanya apakah ada aksi korporasi entah itu buyback atau right issue atau merger atau akuisisi atau ini sama repo dan sebagainya, atau ada aksi korporasi penerbitan obligasi. Saya nggak tahu ya. Beritanya terus terang aja saya nggak baca. Di sini saya hanya fokus ke pergerakan harganya ya, support dan resisten terdekatnya. Jadi jangan lupa dicek beritanya. Kurang lebih cukup ya untuk MLPL ya. Jadi sebenarnya dia masih downtrend ya, karena di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement maupun Fibonacci extension itu ada videonya di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video untuk edukasi ya, cara pemakaiannya seperti apa. Banyak yang reviewnya positif ya, karena banyak yang terbantu dengan penjelasannya juga lumayan mudah dipahami dan toolsnya juga free ya di investing.com ya. Silahkan dipelajari. Kurang lebih cukup. Satu lagi ya untuk BBEB. Jadi BBEB dia sudah saya sebutkan sebelumnya, buy on weakness di 2100. Jadi kali ini dia sudah berhasil naik ke atas 2100, mau buy silakan ya. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di kalau di 1800 selalu jauh ya.
Jadi kalau mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, kalau buy sekarang atau kalau sudah punya pasang aja di 1960 dan 1800. Memang sudah saya sebutkan naik ke atas 2100 boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp50 ditambah lagi atau average up istilahnya ya. Kemudian atau setiap kelipatan 100 ya. Target berikutnya di 2300. Naik ke atas 2300 boleh tambah lagi atau average up boleh. Target berikutnya di 2500, 2700 dan 2860 seperti itu ya. Silakan baca beritanya apakah ada berita tertentu seperti right issue dan lain-lain ya. Saya nggak baca beritanya, jadi saya di sini saya fokus ke pergerakan harganya ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 2100 dan stop lossnya di 1960 gitu ya. Karena pada dasarnya untuk BBB ini masih cenderung resiko karena sebelumnya dia naik kemudian koreksi lagi. Memang kalau kita perhatikan ini naiknya sudah lumayan aman ya. Selama dia berada di atas 2100 ya, maksimum ya stop lossnya di 1960 dia masih cukup aman lah kalau mau spekulasi buy on weakness untuk BBB ya. Sejauh ini masih cukup bagus, kurang lebih sih cukup ya untuk BBB ya. Ini sudah saya bahas totalnya ada 8 saham. Bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya, NATO, Boga, Buka, IPTV, BCAP, BABB, ADMR dan BEPS ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan ya. Kemudian yang paling penting adalah saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.